direkam oleh Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba', alhamdulillah, anak-anak ibu sekalian, bertemu lagi kita hari ini melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu. Ya, jadi mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberi waktu dan kesempatan kita untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi untuk mendapat rahmat dan berkah dan dinilai sebagai ibadah belajar kita hari ini, mari kita awali dengan sama-sama berdoa, ya, berdoanya dengan Ummul Quran. Silakan ketua kelasnya Zul Habibi dipimpin. Baik Bu, mari kawan-kawan kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelasnya. Semoga kita mendapat rahmat dan dimudahkan dalam pemahaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ini ilmu sampai kita di akhirat nanti. Ya. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita ulangi dulu sedikit pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat anak-anak? Apa materi kita minggu lalu? Makanan dan minuman yang halal, Bu, ya. Ya, bagus sekali. Rupanya ada yang belajar dan masih ingat ya. Jadi minggu yang lalu kita mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Jadi ya, Allah itu telah mensyariatkan kepada kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang baik dan bergizi. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita lahir dan batin. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa beribadah dengan baik, ya. Jadi tidak ada halangan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melihat materi kita hari ini. Sebentar ya. Apakah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih manfaat kita belajar tentang materi ini? Apa kira-kira manfaatnya? Yang pertama adalah bisa meningkatkan iman kita kepada kitab-kitab Allah.
Kemudian bisa meningkatkan ibadah kita sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Bisa meningkatkan toleransi dengan pemeluk agama lain. Bisa menunjukkan sikap jujur dan disiplin, peduli sesama, dan semangat dalam beribadah kepada Allah. Ya. Jadi mari sekarang kita lihat apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman artinya Percaya. Iya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitabnya kepada rasul-rasul pilihannya yang berfungsi sebagai penuntun umat manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini juga merupakan salah satu rukun iman yang keberapa? Ketiga, Bu. Bagus, pintar sekali ya, Masya Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah rukun iman kita yang ketiga, ya. Jadi kita sebagai mukmin mempercayai kitab-kitab Allah ini wajib nggak? Wajib, Bu. Wajib. Karena ini sebagai dasar dari akidahnya orang mukmin. Bagus ya. Berikutnya kita lihat ya. Siapa sajakah nabi yang menerima kitab-kitab Allah tersebut? Masih ingat anak-anak? Nabi siapa saja yang mendapatkan kitab dari Allah? Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad. Nabi Musa. Nabi Daud, Bu, itu lagi. Nabi Daud, Masya Allah, semuanya pintar-pintar sekali ya. Jadi kita runut kembali. Kitab yang pertama sekali diturunkan Allah adalah kitab Taurat, Bu. Ya, kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kapan? Kira-kira pada abad 12 sebelum Masehi. Ya, ketika itu Nabi Musa sedang berada di sebuah bukit yang bernama Tursina. Ya, Bukit Tursina. Bukit Tursina itu di daerah Mesir ya, sekarang dinamakan daerah Mesir. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, firman Allah ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 2. Berikutnya adalah kitab Zabur. Siapa yang membacakan ini? Coba Zainura bacakan tentang kitab Zabur. Ayatnya, Bu, ya? Semuanya yang nampak di layar, nak. Ibu mau lihat, Zainura sudah lancar tidak membaca Latin sama Qur'annya? Silakan. Baik, Bu. Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Darussalam yang ditulis dalam bahasa apa itu, Bu? Bahasa Kipti ya. Bahasa Kipti. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 17, ayat 55 ya. Surat ke-17. Wa rabbuka a'lamu bimanna. Kurang nampak, Bu. Hati Fis samawati wal ardi walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din. Wa utaina Dauda zabura.
Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Udah Bu. Terima kasih Zainura, bagus sekali ya. Zainura sudah bagus membaca Latin dan Al-Quran. Tapi tolong diperhatikan saat membaca itu harus jelas makhrajul hurufnya ya, harus beda antara ko dengan ka, seperti walaqad. Ya, itu ada qalqalahnya. Jadi baca yang jelas ya Zainura ya. Iya Bu, kurang nanti jelas tulisannya Bu. Belajar ngaji lagi nanti Zainura ya. Iya Sekarang Bu. kita lanjut ke kitab Injil. Jadi kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam ini berada di kota Yerusalem ya, dan kitab ini diperuntukkan untuk umatnya yaitu Bani Israil. Iya. Bani Israil ya. Nabi Musa ini adalah anaknya Siti Maryam ya. Mereka adalah keluarga Ali Imran yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Masya Allah sangat mulia sekali keluarga mereka, sehingga dalam Al-Quran disediakan satu surat khusus. Ada surat Ali Imran, ada surat Maryam ya. Masya Allah. Baik, jadi kita lanjutkan lagi. Kitab Injil ini ditulis dalam bahasa apa? Ibrani ya Bu. Dalam bahasa Suryani. Oh, ya Bu. Nah, kalau bahasa Ibrani itu kitab Taurat. Ya. Jadi apa ini perintah turunnya kitab Taurat ini? Taurat ini diturunkan kepada Nabi Isa dan isinya memerintahkan untuk membenarkan hidup zuhud ya. Dalam Injil ini diperintahkan umat-umatnya Nabi Isa di saat itu untuk hidup zuhud. Kebanyakan mereka saat itu hidup dalam mabuk harta. Mereka tamak akan harta dan sangat serakah. Selanjutnya ada kitab apa? Al-Quran. Ya, kita semua tahu tentang kitab Quran. Al-Quran ini kitabnya siapa? Nabi Muhammad SAW bagi umat Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah wahyunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga merupakan mukjizat Rasul yang Terbesar. Betul. Jadi Al-Quran ini adalah kitab penuntun yang terakhir. Di dalam Al-Quran ini menyempurnakan semua kitab-kitab sebelumnya. Ya. Di sini dijelaskan dalam surat Ali Imran, nazzala 'alaika musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Apa artinya? Dia menurunkan kitab-kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, jadi Al-Quran ini adalah penyempurnanya kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi tadi kita telah melihat apa itu kitab Taurat, kitab Zabur, apa isinya kitab Injil, apa itu kitab Al-Quran. Untuk menjadi renungan kita sejenak, coba kita lihat tayangan ini. Ada kira-kira yang mau membacanya?
Siapa yang mau tolong Ibu membaca? Saya, Bu. Silakan Yusnita. Renungan. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan tapi tidak punya tujuan yang jelas mau kemana? Kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahan lama-lama bisa tersesat, Bu. Ya, lanjutkan. Ada lagi, Bu. Demikian Ya. juga dengan kehidupan ini, jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bagus, terima kasih Nak ya. Ya, Bu, sama-sama. Jadi inilah tujuan diturunkannya kitab-kitab dari Allah agar hidup kita tidak tersesat. Nah, tersesat itu ibaratnya orang yang berjalan di jalan tanpa tujuan, akan mutar-mutar dan mutar-mutar, akhirnya Jalan-jalan, Bu. jalan-jalan tapi sesat ya, nggak ada tujuan. Itu sangat Rugi. sangat rugi. Jadi setelah Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Atau kita akan berdiskusi kelompok saja ya? Ya, Bu. Boleh, Bu. Sekarang Ibu bagikan kelompok. Jadi kita bagikan kelompoknya 4. Satu kelompok 2 orang ya. 2 orang, nanti ada satu kelompok 3 orang. Ya. Tolong dipimpin satu kelompok bernama kelompok Taurat. Nanti ada kelompok Zabur, ada kelompok Injil, dan ada kelompok Al-Quran. Tugasnya apa? Tolong diuraikan, nanti akan kita diskusikan bersama. Masing-masing yang kitab Taurat menguraikan dalil tentang kitab Taurat dan isinya. Yang Zabur juga demikian. Yang Injil juga, yang Al-Quran juga, ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Ayo dikerjakan. Semangat ya. Ya, Bu. Saling membantu. Yang satu mencari dalilnya, yang satu mencari isinya, yang satu menulis. Baiklah, apakah sudah selesai? Waktu kita sudah habis ya. Kelompok 1 bagaimana? Zuryani? Sudah belum? Belum, Bu. Cik Surya? Juga, Bu. Belum juga. Gimana dengan Zainura? Belum, Bu. Belum. Kasih waktu juga. 5 menit lagi, Bu. Ya. Silakan dilanjutkan ya. Nanti setelah diskusi kita selesai, Ibu akan memberi kalian pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya apa? Nah, ini dia ya. Tolong dicatat. Kelihatan anak-anak tugas rumahnya? Kelihatan, Bu. Ini nanti dikerjakannya mandiri, bukan berkelompok lagi. Ya, Bu. Nah, tugas mandirinya itu ada berupa multiple choice dan tugas membuat silsilah 25 Rasul.
Nanti buatnya di kertas manila, ditulis yang cantik ya dengan warna-warni nama-nama nabi dan rasul. Nanti tugas ini akan kita tempel di kelas kita. Kita akan menghias kelas dengan nama-nama 25 nabi dan rasul. Dibuat yang bagus ya anak-anak ibu ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini Ibu selesaikan dulu materi kita. Semoga Allah memberkahi pelajaran kita hari ini, ya. Jadi untuk minggu depan Ibu harap tugas kalian semua sudah selesai. Kita lanjutkan diskusinya di depan kelas sambil juga menempel tugas yang sudah kalian buat itu, ya. Untuk Ya, hari Bu. ini mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillah.